Halo semua, perkenalkan nama saya Destar Arai Ramadan atau yang biasa dipanggil Destar. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen yang jurusannya adalah manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah kelompok saya yang berjudul Penanggulangan Stres pada Mahasiswa melalui penggunaan aromaterapi. Untuk latar belakangnya, mahasiswa sering dihadapkan pada berbagai tekanan untuk menyeimbangkan tuntunan akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi yang dapat memicu stres. Dengan survei yang kita lakukan pada 71 mahasiswa ITB, 66,2 mahasiswa mengaku sering hingga sangat sering merasakan stres. Hal ini membuktikan bahwa stres adalah hal problematika nyata dan esensial di kalangan mahasiswa. Stres dapat menimbulkan gangguan serius, di antaranya adalah kesehatan fisik dan mental dan performa akademik. Untuk solusi yang ada, seringkali tidak terjangkau karena keterbatasan waktu, biaya, dan prevensi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi penanganan stres yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh mahasiswa. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa saja bentuk upaya penanggulangan stres yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua adalah bagaimana aromaterapi mempengaruhi persepsi dan pengalaman mahasiswa dalam meredakan stres. Untuk tujuan penulisan dan manfaatnya, yang pertama adalah mengetahui bentuk upaya apa saja yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam menanggulangi stres. Yang kedua adalah mengetahui persepsi dan pengalaman mahasiswa mengenai metode aromaterapi dalam meredakan stres. Untuk ruang lingkup kajian, Eh, Oke, pengertian dan dampak. Yang kedua adalah kolerasi dengan performa akademik setelah penggunaan aromaterapi. Untuk strategi mengatasi stres, kita mengidentifikasi berbagai strategi coping yang menggunakan oleh mahasiswa. Untuk aromaterapi, kita melakukan mekanisme kerja dan komponen utama sebagai pereda stres. Untuk pemanfaatan dan efektivitas aromaterapi, kita melihat dari jenis media, frekuensi, dan durasi penggunaan, dan perubahan kondisi psikologis mahasiswa pasca penggunaan. Dengan subjek kajian kita melakukan pada mahasiswa umum. Untuk metode penelitian, kita melakukan yang pertama kita melakukan metode kualitatif, ya, dan yang kedua kita melakukan kajian literatur. Untuk aspek penelitian, yang pertama kita lakukan adalah lingkungan sosial dan akademik mahasiswa. Yang kedua adalah keadaan psikologis dan fisiologis mahasiswa. Yang ketiga adalah mekanisme kerja aromaterapi. Yang keempat adalah komponen dalam aromaterapi. Dan yang terakhir adalah dampak pengguna aromaterapi terhadap kondisi psikologis, fisik, dan akademik mahasiswa. Untuk bab 2, pengertian stres. Stres merupakan respon alami tubuh yang muncul ketika seorang menghadapi tekanan, tuntutan, atau perubahan dalam kehidupan. Stres terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah eustress sebagai stres positif, dan yang kedua adalah distress sebagai stres negatif. Untuk dampak stresnya sendiri, untuk dampak fisik dapat menyebabkan sakit kepala, nyeri otot, sesak nafas, dan gangguan pencernaan. Dan juga bisa penurunan imunitas dan resiko penyakit jangka panjang. Untuk dampak mentalnya bisa menjadi gangguan psikologis. Yang kedua adalah penurunan fungsi kognitif, dan yang terakhir adalah perilaku sosial yang berubah-ubah. Dan yang ketiga adalah dampak akademik, bisa menjadi ganggu proses belajar, bisa meningkatkan tes anxiety, bisa memicu pro- prokrastinasi, dan bisa menurunkan hasil akhir kita. Untuk aromaterapi sendiri, aromaterapi adalah suatu bentuk terapi komplementer yang menggunakan minyak esensial dari tanaman aromatik untuk meningkatkan kesehatan fisik dan emosional dan psikologis. Untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama adalah membantu relaksasi serta mengurangi stres dan kecemasan, bisa meningkatkan kualitas tidur dan membantu mengatasi insomnia. Dan yang ketiga bisa meredakan stres kepala, migran, serta gejala pilek. Dan yang terakhir bisa menenangkan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sumbernya kita dapat dari Alodokter 2024. Untuk prosedur penggunaan umum itu adalah inhalasi, teteskan 2 sampai 3 tetes minyak esensial pada diffuser dan bisa dioles. Itu bisa dilakukan dengan cara campurkan minyak esensial dengan carrier oil sebelum dioleskan pada kulit. Untuk efektivitas aromaterapi sendiri, mekanisme untuk kerjanya sendiri adalah aromaterapi yang dihirup mengirimkan sinyal langsung ke sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori di otak. Proses ini merangsang pelepasan hormon positif seperti serotonin dan
endorfin yang hasilnya bisa menurunkan kecemasan, suasana hati menjadi lebih baik, dan tubuh merasa lebih rileks serta tenang. Bukti ilmiah yang mendukung adalah penelitian menunjukkan aromaterapi mampu menurunkan tingkat stres secara signifikan. Contohnya dengan menghirup lavender. Untuk bab 3, identifikasi stres mahasiswa dan strategi penanggulangannya. Untuk identifikasi sumber stres yang pertama bisa dari tontonan akademik, sebagai banyak soalnya beban tugas yang harus diselesaikan tanpa jeda menyebabkan kelelahan fisik dan mental, dan juga bisa disebabkan oleh dan bisa juga disebabkan oleh faktor internal atau interpersonal. Untuk strategi penanggulangan atau pemulihan, kunci utamanya adalah menjadi strategi penting agar stres tidak berkepanjangan. Dengan cara kerjanya adalah memberi jeda dengan menjauh dari aktivitas dan pikiran yang menuntut perhatian terarah secara intens, yang tujuannya adalah memberi waktu bagi diri sendiri untuk pemulihan dan kelelahan mental. Eh, untuk kondisi lingkungan akademik menjadi sumber tekanan signifikan bagi mahasiswa yang ditandai oleh beberapa faktor krusial. Yang utama adalah tuntutan kurikulum dan intensitas tinggi. Yang kedua adalah ekspektasi prestasi yang ambisius. Yang ketiga adalah kompleksitas tugas dan transisi belajar. Yang terakhir adalah dampak langsung pada kesejahteraan. Untuk jenis aroma terapi pilihan untuk meredakan stres, yang pertama bisa menggunakan lavender, yang kedua bisa menggunakan jasmine, atau yang ketiga bisa menggunakan yang. Untuk media inovatif, yang pertama adalah kita menggunakan smartwatch. Itu bisa berfungsi sebagai memonitor denyut jantung mahasiswa secara real time. Yang kedua, kita menggunakan sistem analisis. Itu bisa mengidentifikasi pola stres dan lonjakan jenuh tanpa aktivitas fisik. Dan yang terakhir, kita menggunakan diffuser otomatis yang bisa menyemprotkan aromaterapi saat stres terdeteksi. Keunggulannya adalah intervensi proaktif yang membantu relaksasi sebelum stres mengganggu performa. Untuk simpulannya sendiri, stres adalah masalah signifikan. Aromaterapi adalah solusi yang efektif. Tingkat stres di kalangan mahasiswa tergolong tinggi yang berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan akademik. Aromaterapi, khususnya lavender, jasmine, yang terbukti menjadi solusi efektif untuk menurunkan stres, perbaiki suasana hati, dan meningkatkan konsentrasi. Yang kedua adalah penerapan inovatif meningkatkan efektivitas. Penggunaan diffuser otomatis yang terintegrasi dan sistem deteksi stress real time memberikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran. Pendekatan ini menjadikan aromaterapi sebagai solusi alternatif yang murah, mudah diterapkan, dan dapat digunakan secara mandiri oleh mahasiswa. Untuk kesimpulan yang terakhir adalah dampak positif yang terukur di berbagai aspek. Psikologis, yang pertama adalah psikologis. Terjadi penurunan skor kecemasan, rata-rata 5 poin, peningkatan relaksasi dan kesejahteraan emosional. Untuk fisik, itu bisa tercatat penurunan detak jantung, tekanan darah, dan ketegangan otot, serta memperbaiki kualitas tidur. Untuk akademik, jadi peningkatan konsentrasi, motivasi belajar, dan performa lebih dari 6% pada beberapa studi. Untuk saran kita beri pada bagi mahasiswa untuk rutin menerapkan aromaterapi. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi jika memungkinkan untuk intervensi stress relief dan responsif. Untuk institusi pendidikan, yang pertama adalah fasilitas ruang relaksasi dengan diffuser aromaterapi di ruang-ruang tertentu. Dan yang kedua adalah adakan workshop atau sosialisasi tentang manajemen stres berbasis aromaterapi. Dan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama adalah lakukan penelitian eksperimental lapangan dengan kontrol grup dan ukuran sampel lebih besar untuk menguatkan bukti kuantitatif efek efek aromaterapi. Dan yang terakhir adalah eksplorasi kombinasi berbagai jenis minyak esensial dan variabel psikologis dan fisiologis lain. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.